الفاتحة بأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين وجميع علمائنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، خصوصا السيد أبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاف، وجميع أئمتنا ومجتهدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، وأن الله يفقهنا في الدين، وأن الله يعلمنا التأويل، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا، وأن الله يقضي كل حاجاتنا، وأن الله يشفي مرضانا، وأن الله يجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيرنا. على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Ma'asyiral ikhwan, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah, tentang apa saja yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya, yang mana kitab ini dikumpulkan, disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau alhamdulillah masih hidup, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang beliau bagikan untuk kita-kita ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah. Segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah ini kita masih membahas tentang syarat sahnya salat. Yang keenam,
Karena syarat sahnya salat dalam kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah disebutkan ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas, dari hadas besar dan hadas kecil, harus suci agar salatnya menjadi sah, karena ini bagian dari syarat sahnya salat. Kalau seandainya tidak suci dari 2 hadas ini, maka salatnya tidak sah. Itu yang pertama. Syarat sah yang kedua, at-taharatu 'anil najasah fi tsaubi wal badani wal makani. Juga agar sah salat seseorang itu dia harus suci dari najis. Najis yang berada di pakaiannya, at-tsaub di sini pakaian. Wal badani, di badannya, di tubuhnya juga suci dari najis dari tempatnya, yang berada di tempatnya, tempat yang dia gunakan untuk salat, tempat dia nginjak kakinya. Karena salat itu harus menempel kakinya, juga tangannya harus menempel ketika sujud, dahinya juga harus menempel ketika sujud, lututnya harus menempel ketika sujud. Nah, tempat-tempat tadi itu harus steril, harus bersih dari yang namanya najis, agar sholatnya menjadi sah. Makanya syarat sahnya sholat. Yang ketiga, agar sholatnya menjadi sah, maka auratnya harus ditutup. Makanya syarat sah yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Jadi auratnya harus ditutup. Kalau laki-laki ketika sholat, di dalam sholat yang wajib ditutup itu antara pusar sampai ke lututnya. Jadi pusarnya wajib ditutup sampai ke lututnya, lutut bagian akhir. Jadi yang masih dinamakan lutut harus wajib ditutup. Begitu juga pusar, selagi ini masih pusar, yang namanya lingkaran batasan dan ada di pusar itu semuanya aurat. Makanya pinggir yang sejajar, pinggiran yang sejajar dengan pusar itu juga bagian dari aurat. Begitu juga belakangnya yang sejajar dengan pusar, aurat. Jadi bukan hanya bagian depannya saja yang aurat, bagian sampingnya, bagian belakangnya yang sejajar dengan pusar itu aurat. Makanya sangat fatal kalau seandainya orang yang sholat pakai kaos yang pendek, ketika dia rukuk dan ketika dia sujud, bagian belakangnya menganga, terbuka. Yang mana yang terbuka tadi itu bagian dari yang sejajar dengan pusar. Nah, ketika pada saat itu dia membuka aurat, makanya tidak sah sholat orang yang yang bagian ke belakangnya itu terbuka. Makanya kalau sholat jangan sampai pakai pakaian yang sekiranya tidak bisa menutupi auratnya. Begitu juga kalau seandainya celananya bolong misalnya, kena puntung api rokok misalnya, celananya bolong, sarungnya bolong. Nah itu hati-hati juga, karena biasanya umumnya yang tidak hati-hati itu kelihatan nanti kainnya tadi itu bolong-bolong. Nah bagian pahanya terbuka, kelihatan kulitnya, kulit dari pahanya tadi karena bekas puntung rokok tadi terbuka. Itu juga bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena auratnya terbuka, walaupun satu bolongan, satu titik, tapi kelihatan kulitnya. Makanya agar sah sholatnya jangan sampai sedikit pun bagian dari kulit terlihat. Kalau laki-laki tadi disebutkan yang batasan pusar dan sekitaran pusar yang sejajar dengan pusar, di samping, di belakang, itu wajib ditutup. Sampai mana? Sampai ke lutut. Makanya kalau di bawah lutut, walaupun celananya itu agak betisnya masih kelihatan, betisnya kelihatan tinggi betul itu, tapi lututnya tertutup, maka celana yang tersebut bisa digunakan untuk sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, istiqbalul qiblah. Harus di dalam sholat itu menghadap kiblat. Dari kapan? Dari dia mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai dia mengucapkan Assalamualaikum.
Sampai assalamualaikum, wajib dia menghadap kiblat. Apa patokan kiblatnya itu? Dadanya. Jadi patokan kiblat itu dada, bukan kepala. Bukan kepala. Jadi kalau seandainya sholatnya miring, kadang orang tuh ketika tahiyat kadang terlalu miring badannya itu, sehingga ketika miring tadi berubah, berbelok arah kiblatnya. Nah, ini fatal. Fatal. Terus juga kalau seandainya mau salam, patokan yang namanya sholat itu adalah takbiratul ihram pertama dan ditutup dengan salam. Ketika salam assalamualaikum, badannya masih menghadap kiblat, bukan berbarengan assalamualaikum badannya berbelok. Assalamualaikum. Nah, ini ketika badannya berbelok itu sudah membatalkan sholat. Karena apa? Karena sebelum salam, sebelum selesai salamnya, badannya sudah tidak menghadap kiblat lagi. Makanya disunnahkan yang namanya salam itu bukan dada, tapi kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Dadanya tetap berada menghadap kiblat. Ini banyak yang salah. Kadang sebagian orang tuh walaupun kalau seandainya salamnya sudah benar ala kulli hal, tapi cara mempraktekannya salah. Karena dia salam badannya ikut belok. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Karena dada yang disunnahkan itu hanya kepala yang menoleh ke kanan dan ke kiri itu. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan salam sambil badannya berbelok ke arah kanan, ini bisa membatalkan sholat. Nah, ini yang harus dihindari. Harus dihindari. Assalamualaikum, batal sudah itu. Hati-hati yang menjadi imam, hati-hati, nggak gampang. Jangan hanya fokus di bacaan saja, wahai yang menjadi imam, hati-hati. Yang makanya al-ilmul qalil ma'al amal, al-ilmul qalil ma'al amal afdal minal ilmil katsir ma'a qillatil amal. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Amal yang sedikit, ilmu yang sedikit dengan amal, ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu lebih baik, lebih afdal, lebih bagus, lebih mulia daripada ilmu yang banyak tapi sedikit amal. Nah, ini bahan buat introspeksi kita ini. Kadang kita ilmunya banyak, tapi amalnya baru sedikit. Nah, itu. Beruntung kalau orang dapat ilmu sedikit langsung diamalkan, itu beruntung sekali. Beruntung sekali. Makanya istiqbalul qiblah harus dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, dadanya harus tetap standby menghadap kiblat. Nah, itu. Yang kelima, dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi sebelum masuk waktu mana boleh sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Walaupun tinggal 1 menit lagi langsung sholat dia, nanggung tinggal 1 menit lagi kok, nah, itu tetap tidak sah sholatnya. Jadi masuk waktu bukan keluar waktu ya. Ini kadang orang pemahamannya keluar waktu, tidak sah lagi. Akhirnya dia nggak sholat subuh. Kenapa? Sudah keluar waktunya. Nah, ini pemahaman yang salah. Kalau yang namanya sebelum masuk waktu, iya, kamu tidak sah sholatnya. Subuh misalnya, subuhnya jam berapa misalnya? Jam 5 kurang 10 menit atau jam 5 kurang 15 menit azan misalnya. Dia sholat subuhnya jam 4:30, iya, tidak sah sholat subuhnya itu. Sholat subuhnya tidak sah. Tapi kalau seandainya dia bangunnya jam 6, jam 6 dia bangunnya, dia mau sholat subuh, udah selesai sholat subuhnya, sudah keluar waktu sholat subuhnya, wah, tidak sah lagi. Salah. Kalau pemahaman seperti itu salah. Wajib kamu sholat karena kamu harus mengqadha sholat itu.
Karena kamu sudah meninggalkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu tidak lakukan. Kamu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kamu belum kamu laksanakan. Makanya wajib diqadha. Nah, kebalik, kalau seandainya belum maksud waktu, belum sah. Tapi kalau seandainya sudah keluar waktu, harus. Makanya dinamakan qadha, bayar hutang. Makanya disebutkan di sini fa'in fatahul fardu bi'udhrin. Kalau seandainya ketinggalan, lewat waktunya, sholat subuhnya lewat, sholat duhurnya lewat misalnya, karena udzur misalnya ketiduran atau lupa. Tidur dan lupa itu termasuk udzur. Tapi tidurnya tadi atau lupanya tadi bukan karena yang maksiat atau karena yang makruh, misalnya main catur. Main apa itu? Main batu. Nah, main batu tuh makruh, kecuali kalau pakai duit, baru haram karena judi itu. Tapi kalau cuma main aja tahu. Kalau di Palembang tuh balak 66 tuh balak 6. Nah, itu makruh ya, bukan haram. Tapi kalau sudah pakai duit, nah itu baru judi, haram hukumnya. Nah, kalau seandainya main tadi sampai lupa waktu, baru ini bukan karena udzur. Kalau udzur misalnya yang hal-hal yang dibolehkan, yang mubah, yang jaiz, dagang misalnya, atau apa saja yang boleh. Nah, ini dia udzur, lupa atau ketiduran. Tidur jam 2, jam 1, baru bangun jam 7. Nah, ini udzur. Jangan dikatakan bukan udzur, ini udzur. Syariat tidak sampai yang namanya menghakimi orang itu di luar batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali kalau setiap hari. Nah, baru bermasalah. Ini orang punya penyakit hatinya. Kalau sekali, 2 kali kesiangan, namanya udzur. Tapi kalau setiap hari, perlu diobati. Berarti ada penyakit dalam dirinya tuh. Kok setiap hari subuhnya kesiangan? Kenapa gitu? Tapi kalau sekali, 2 kali namanya udzur. Nah, kalau seandainya dia kesiangannya tadi karena udzur atau kelupaan, sunnah lahul mubadaratu bil qadha. Ini orang yang sholatnya kesiangan, terlambat, di luar waktu, itu disunnahkan cepat-cepat langsung. Jadi qadhanya langsung. Misalnya bangun jam 7, jam 8, langsung dia langsung disunnahkan dia langsung sholat. Jangan nanti dulu, santai dulu, karena udzur kok. Nah, jangan seperti itu juga. Sunnah cepat-cepat langsung. Biasakan merasa diri itu ada beban. Biasakan kayak gitu. Itu yang ke-5. Nah, kita masuki pembahasan kita malam kali ini yang ke-6, al-ilmu bi fardiyatiha. Tahu bahwasanya kefarduan, kewajiban sholat. Apa hukumnya subuh itu wajib? Nah, tahu dia hukum sholat subuh itu wajib. Jangan meyakini sholat subuh itu sunnah. Sunnah juga, tidur lagi. Dengar suara adzan, tidur lagi, sunnah. Hati-hati. Kalau meyakini sholat fardu itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Jadi intinya sholat 5 waktu itu ditambah dengan apa? Dengan sholat Jumat, itu hukumnya fardu wajib, bukan sunnah. Jadi harus tahu dulu dia. Misalnya qiyamul lail, sholat tahajud, itu sunnah nafilah mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Jadi kalau dikatakan derajatnya lebih besar mana dengan sunnah witir? Jauh lebih besar sunnah witir. Kadang orang sibuk tahajud tapi sunnah witirnya cuma 3. Cuma 3, salah. Kalau mau dapat pahala yang lebih besar, witirnya 11 rakaat, sisanya baru silahkan mau 100 rakaat, 200 rakaat, 500 rakaat, silahkan sholat qiyamul lailnya tadi, tahajudnya tadi. Tapi apa? Tapi dia witirnya 11 rakaat, karena paling banyaknya witir itu 11.
Jangan witirnya cuma 3, tahajudnya bisa sampai 10 rakaat. Nah, ini keliru. Jadi qiyamul lail itu biasanya apa? Dengan apa? Dengan witir cukup. Nih, qiyamul lail itu dengan witir sudah cukup. Yang namanya sunnah qiyamul lail itu dia bangun habis dari tidur, dia bangun sholat. Nah, di antara sholatnya apa? Ya witir. Nah, itu. Jadi sholat tahajudnya, sholat qiyamul lailnya itu dengan witir itu lebih afdal banyak. Mau dia 5 rakaat kek, 7 rakaat kek, 9 rakaat kek atau 11, lebih afdal daripada dia usolli sunnat tahajudi misalnya. Sholat tahajudnya banyak, tapi witirnya cuma 3. Nah, ini keliru juga cara mengamalkan sunnahnya itu. Itu lebih afdal. Orang yang senang bangun malam, ini nasihat, masukan. Orang yang senang bangun malam, biasakan dia sholat witirnya yang banyak. Biasakan sholat witirnya yang banyak, 11 rakaat kalau bisa. Jangan sampai dia sholat nafilah mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah ya sholat usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Dia sholat sunnah 2 rakaat. Mau dia tambah niat tahajud kek, qiyamul lail kek, itu namanya sholat sunnah nafilah mutlaqah. Bebas. Makanya sholat tahajud itu terserah mau berapa ratus rakaat boleh, asal kuat aja. Tapi kalau witir ini sangat dianjurkan. Bahkan dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah ini, sholat witir ini bagian dari fardu wajib. Itu al-ilmu bi fardiyatiha. Tahu yang namanya mengerti, paham, punya ilmu tentang kewajiban sholat. Makanya tidak sah kalau seandainya meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, atau dia meyakini hukumnya fardu yang ada di dalam sholat itu menjadi sunnah. Nah, ini juga fatal. Ini fatal. Baca Fatihahnya dikiranya sunnah, baca Fatihah itu diam dia. Ketika dia sholat berjamaah nih, sholat berjamaah di belakang imam selesai baca Fatihah, dia diam, dia tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib seorang makmum juga baca Al-Fatihah. Ini juga banyak orang ketika dia sholat di belakang makmum, imam selesai baca Fatihah, dia diem aja. Bahaya itu. Makanya harus ngerti ilmu itu, belajar itu. Jangan cuman nyuplik saya, comot sana comot sini. Kata ustadz ini itu, kata ustadz ini itu. Nggak tahu ustadznya itu pedomannya apa, kitabnya apa, gurunya dari mana, mazhabnya apa. Main comot aja. Oh, ini lagi viral, keren ustadznya, ambil. Nah, nggak bisa seperti itu. Kamu harus tahu pedomannya kamu belajarnya apa, fikihnya apa. Nggak bisa main comot-comot saja, ngaduk, cari yang enak saja, nggak bisa. Cari yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kelompoknya, nggak bisa seperti itu. Makanya kata Al-Imam Az-Zuhri, al-ilmu afdalu minal amali liman jahil. Ilmu itu lebih afdal daripada amal. Ilmu lebih afdal daripada beramal bagi orang yang bodoh. Orang bodoh banyak amal. Banyak amal, orang bodoh tidak ngerti dia, cuman ngikut-ngikut saja itu. Itu kualitasnya di bawah daripada orang yang punya ilmu. Jadi jangan bangga dengan amal kalau seandainya tidak didasari dengan ilmu. Wal amalu afdalu minal ilmi liman alim. Nah, ini penting bagi yang sudah belajar, yang sudah ngaji. Diamalin, wal amalu afdal.
beramal itu lebih afdal daripada ilmu. Percuma kamu banyak ilmu, numpuk sana ilmu ini, tapi tidak pernah diamalkan. Makanya disebutkan dalam kitab fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wathan. Nasallahu salamul afiyah. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tadi, mu'adzabun, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli 'ubbadil wathan, sebelum penyembah berhala. Jadi dia dulu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah daripada penyembah berhala. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini nyuruh orang berbuat baik, ayo baik. Wa tansawna anfusakum, lupa dengan diri kalian sendiri. Sama orang lain, ayo ini, tapi lupa sama dirinya sendiri, keluarganya sendiri, lupa deh. Wa antum tatluna kitab, sudah belajar, sudah ngaji, dapat ilmu. Afala taqilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Punya akal apa enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya qala al-ulama al-ulumu akfalun, ilmu itu ada gemboknya, masih terkunci, masih terkunci. Wa husnus su'al mafatihuha, agar terbuka ilmu-ilmu tersebut, maka apa? Banyak-banyak bertanya. Husnus su'al, pertanyaan yang bagus, artinya dia selalu bertanya, tidak paham, tanya gitu. Jadi kalau orang cuma ngikut saja nggak nanya ini bagaimana, repot. Gimana dia mau paham? Cuman dibodohi dengan, oh ini hadisnya sahih, ikut. Oh ini hadisnya dhaif, tidak boleh ikut, tidak boleh amalkan. Jangan mau dibodohi dengan seperti itu. Ini apa perkataan ulama dulu? Jangan gampang dicocok gitu, digiring-giring gitu aja. Makanya banyak ngaji biar tahu. Makanya kalau ngaji disebutkan kata Al-Imam Syafi'i, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti buruan. Al-ilmu sayyidun, seperti buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan mencatat adalah pengikatnya. Harus, makanya kalau ada buruan harus diikat. Harus ada jebakannya itu. Gayyid suyudaka bil ibalil wafiqah, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Dicatat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, kata Imam Syafi'i, termasuk yang namanya kedunguan. Faminal hamaqati, dan di antara kedunguan an tasida ghazalatan, engkau berburu ghazalah. Apa namanya tanduk panjang itu? Rusa. Antasida ghazalatan, engkau berburu rusa. Wa tafukkuha bainal khalaiq taliqah. Sudah dapat, dilepas gitu saja. Ya sudah. Ini buat apa kau berburu? Sudah dapat, wah, lepasin gitu. Mancing mania, lepas itu. Nah, itu kayak mancing mania tuh. Untuk senang-senang saja. Penting ya, makanya ini alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Asy-syai' bisyai' yadhkar, tentang ilmu, pentingnya ilmu itu. Makanya tidak meyakini yang namanya bagian dari rukun-rukun salat itu rukun karena fardu. Sunnah, makanya sering setiap pengajian saya ulangi lagi. Yang namanya rukun salat ada berapa? Rukunnya wudu ada berapa? Fardu-fardunya wudu ada berapa? Jangan sampai kita lupa, tidak memahami. Oh ini hukumnya apa? Oh tidak tahu, dah lupa lah. Ikut aja. Nah, kata ustaznya macam ini enggak. Makanya ketika ngaji diulang lagi nempel dia. Ah ini hukumnya fardu ini. Jangan salah ini.
Yang namanya membasuh telinga hukumnya sunnah, bukan fardu. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Tapi yang namanya membasuh wajah harus rata, semuanya harus kena air, wajib. Itu bagian dari fardunya wudu misalnya. Jangan sampai tidak bisa bedakan. Mengusap kepala atau mengusap rambut dia kira sunnah, tapi ketika dia membasuh telinga dia kiranya wajib. Bahaya ini. Kayaknya harus tahu. An la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Nah kadang orang nih ya'taqidu anna kulla af'alis salah furudha. Meyakini kadang orang nih semua yang ada di dalam sholat itu fardu. Semuanya proses yang ada di dalam sholat itu mengangkat tangan fardu kata dia. Karena dia tidak tahu. Allahu Akbar mengangkat tangan. Itu dia kira wajib fardu. Terus baca apa? Allahu Akbar kabiro. Apa? Doa iftitah. Nah, dia kira juga baca doa iftitah hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak baca doa iftitah tidak sah salatnya. Nah, ada orang seperti itu. Atau baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Dia kira hukumnya wajib. Nah, gimana orang yang seperti itu? Padahal itu semua yang tadi disebutkan itu hukumnya sunnah. Sunnah. Fala yadur. Nah, orang yang seperti itu meyakini pokoknya yang di dalam sholat itu hukumnya wajib pokoknya. Tidak mau aku tinggalkan karena semuanya aku yakini itu wajib. Nah, orang yang seperti itu gimana hukumnya? Padahal ada sunnah dia yakini wajib. Nah, gimana hukumnya? Fala yadur, tidak apa-apa. Wa tasihhu salatuhu. Salatnya tetap dikatakan sah. Karena dia meyakini semuanya fardu. Wataratan kadang juga ya'taqidu anna kulla af'alis salah sunanan. Nah, ini bahaya sebaliknya ini. Kalau tadi meyakini seluruh aktivitas di dalam sholat itu adalah fardu, ini sebaliknya. Dia meyakini aktivitas yang ada di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Takbiratul ihram sunnah, baca Fatihah sunnah, tasyahud akhir sunnah. Akhirnya dia diem. Ini kadang orang yang nggak ngerti bahwasanya rukun qauli, udah diem aja dia. Mulut ya kawan-kawan. Padahal yang namanya rukun qauli harus dia mendengarkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Harus dia dengar. Kalau tidak dengar tidak sah, bukan dinamakan rukun qauli masih itu. Atau tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu rukun qauli. Fardu, wajib. Kalau seandainya dia tidak baca atau dia hanya bacanya sambil berbisik tidak keluar suaranya, tidak sah salatnya itu. Wa taratan ya'taqidu anna kulla af'alis salah sunanan, dia yakini semuanya tadi sunnah. Oh, di dalam salat itu sunnah, yang penting salat. Yang wajib itu salatnya. Tapi yang di dalamnya hukumnya sunnah. Bahaya nih. Fala tasihha salatuhu, tidak sah. Fala tasihhu salatuhu, maka tidak sah salatnya. Itu yang kedua. Wataratan, yang ketiga nih, kategori yang ketiga. Ada orang ya'taqidu anna fiha furudan wa sunanan wa la yumayyizu baina sunani wal furudi. Kadang dia meyakini bahwasanya di dalam sholat itu ada fardunya, ada kewajibannya, ada rukunnya, juga ada sunnahnya. Di dalam sholat itu apa hukumnya? Oh, ada fardunya, ada wajibnya, ada sunnahnya kata dia tadi. Tapi dia apa? Wala yumayyizu bainas sunani wal furud. Tidak bisa dia. Tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Pokoknya di dalam sholat itu ada fardu, ada sunnah. Nah, ini mungkin kebanyakan orang awam. Kebanyakan masyarakat seperti ini. Dia tahu wajib, tahu sunnah, tapi tidak tahu mana untuk menjelaskan ini hukumnya fardu apa sunnah. Oh, tidak tahu dah.
Ini sunnah apa? Wajib. Udah tahu dong. Pokoknya ada wajib, ada sunnah. Nah itu aja, titik. Tidak usah nanya lagi ya. Nah, ini gimana ini? Ya, gimana ini hukumnya nih kalau ada orang yang seperti itu? Fayughtafaru dzalika fi haqqil 'ami. Nah, untuk orang awam dima'fu, ditolerir, dimaafkan. Fi haqqil 'ami, bagi orang awam enggak apa-apa. Bagi orang awam enggak apa-apa. Wa tasihhu minhu shalah, salatnya sah ala kulli hal. Berarti orang awam masyarakat nih, ala kulli hal ketika dia tahu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi tidak tahu aku yang mana wajib. Alhamdulillah ditolerir oleh syariat, sah salatnya. Amal alim. Alim di sini bukan orang ulama, orang yang sudah belajar, yang sudah ngaji. Udah tahu, dijelaskan nih, diulangi lagi. Pengajian sebelumnya diulangi lagi, pengajian sebelumnya diulang lagi. Masih juga tidak tahu. Itu ya. Nah, itu ingat tuh. Fatasihhu salatu ammal alim fatasihhu salatu inda Syekh Ibn Hajar. Ala kulli hal menurut Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i, ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah salatnya. Masih sah salat, alhamdulillah. Dikatakan sah. Tapi menurut Imam Romli tidak sah. Orang yang seperti itu tidak sah. Dia sudah ngaji, sudah tahu dia. Masa nggak bisa bedain? Maka di sini disebutkan apa? Wa ma'nal alim huna, di makna alim di sini. Yang dikatakan alim di sini, man madalahu fi talabil ilmi waqtun yumkinuhu fihi ma'rifati hadhihi al-mas'alah. Dia ada waktu dalam menuntut ilmu. Ada waktu menuntut ilmu. Dia sudah pernah menuntut ilmu, sudah pernah belajar, tapi lupa. Lupa dia. Wa taratan ya'taqidu anna fardhan bi'ainihi karuku' mathalan sunnah fayadur. Ada lagi yang mengatakan dan kadang yang namanya rukuk dikatakan sunnah, kata dia. Yang namanya rukun dikatakan sunnah, seperti rukuk. Rukuk itu hukumnya apa? Oh, sunnah itu. Ini boleh rukuk, boleh tidak. Itu bahaya tuh. Fayadur wala tasihhu salatuhu, dan tidak sah salatnya. Itu rukun yang ke-7. Alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Makanya kita harus tahu rukun di dalam salat itu ada 17, atau pendapat yang lain mengatakan 13, sama saja. Nah, itu harus tahu itu. Harus dihafal betul-betul mana rukun bacaan berupa bacaan, mana rukun yang berupa gerakan, mana rukun yang berupa hati. Jadi jangan sampai dipelintir. Yang namanya rukun hati dipelintir. Wah, mazhab Syafi'i yang namanya niat itu dilafazkan. Nah, ini dipelintir. Ini orang bodoh ngaku-ngaku belajar mazhab Syafi'i padahal tidak ngerti mazhab Syafi'i. Tidak ada di dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat sholat itu dilafazkan. Tidak ada. Niat itu fi mahalluha al-qalb, tempatnya itu di hati. Yang namanya niat itu di hati, bukan dilafazkan. Usalli, mana boleh? Belum sah dia. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hatinya tidak berniat, tidak sah salatnya. Ingat itu. Yang masih niatnya dilafazkan itu salah itu. Tidak ada mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Niatnya kapan? Ketika Allahu Akbar, Allah dalam hati niat. Usalli fardhul isya'i ma'muman wa akbar, nah cukup. Yang ke-8 terakhir, ini yang terakhir pembahasan kita insyaallah, yang terakhir dari syarat-syarat sahnya salat, ijtinabu mubtilatiha, menghindari dari hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau seandainya sholatnya sah, ya apa? Di antaranya syaratnya agar sah sholatnya, menghindari dari hal-hal yang membatalkan sholat. Apa itu? Contohnya misalnya makan sedikit, makan sedikit sengaja, makan sisa-sisa yang ada di mulut. Nah itu. Ada agar-agar, ada jelly. Nah, giginya bolong pula. Nah, masuk mulut. Ya, batal kalau sengaja.
Wal katsir 'urfan in kana nasin, makan banyak. Masih di sini nih. Nah itu. Salat ya. Batal ya. Kayak gitu makan ya. Wal kalamul qalil in kana 'amdan, berbicara. Ya, berbicara sedikit. Oi, misalnya. Lagi salat nih, main-main. Oi. Maksudnya jangan main-main, batal. Padahal dia nyuruh orang diam, batal ini. Karena 2 huruf tuh. Oi, ya. Wal katsir kasitti kalimatin in kana nasiyan. 6 kalimat. Nih, 6 kalimat. 6 kalimat. Jangan ribut di masjid. Jangan ribut di masjid. Ini 4 nih. Jangan ribut di masjid. Nah, 4 lupa dia. Ya, karena dia lagi sholat lagi pengen khusyuk, menggebu-gebu, rupanya di samping dia lagi ribut. Lupa dia. Jangan ribut di masjid. Lupa ngomong kayak gitu. Nah, itu kalau lupa tidak batal. والثلاث الحركات المتواليات walau sahwa. 3 gerakan berturut-turut. Nah, ini juga harus dihindari. Makanya syarat sah yang terakhir salat itu menghindari dari hal-hal yang membatalkan salat. Apa itu di antara hal-hal yang membatalkan salat? 3 gerakan berturut-turut walaupun lupa, walau sahwan. Jangan sampai itu sujud mantul-mantul, tangan goyang-goyang habis bangun dari rukuk itu i'tidal. Amin Allah wa hamida. Hati-hati itu kayak gitu tuh. Jaga betul salatnya. Lagi dengerin apa? Dengerin imamnya bacanya Al-Baqarah, melambai-lambai badan. Ya. Batal 3 kali berturut-turut, batal. Yang tidak batal itu kalau jari saja. A'dha khafif. Bagian tubuh yang ringan-ringan seperti jari, bibir. Nggak ada apa-apa, bibir, lidah, yang ringan-ringan. Ya, itu enggak apa-apa kalau geraknya lebih dari 3 kali berturut-turut. Makanya kalau gatel misalnya kayak gini enggak apa-apa, walaupun berkali-kali. Bukan tangan, pakai jari. Nah, enggak boleh. Di antaranya lagi misalnya lompat kaget nih. Ngelihat dia nih alergi dengan cicak misalnya. Lompat dia, cicak, lompat. Ya, cicaknya dia nggak batal. Dia mengucapkan cicaknya tidak batal, tapi lompatnya itu yang batal. Tinggi betul. Nah, itu. Batal. Astagfirullahaladzim, cicak. Nah, itu. Lompatnya tadi astagfirullahaladzim cicaknya tadi karena dia spontanitas tidak batal. Tapi dia lompatnya tadi yang membatalkan sholat. Batal sudah sholat. Gimana? Kalau sudah batal, ya sudah ulangi lagi. Takbiratul ihram lagi. Gitu. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai. Pembahasan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat sahnya sholat. Dan terakhir hal-hal yang membatalkan sholat. Ada pertanyaan? Ya, patokannya kalau seandainya kulitnya kelihatan, kelihatan di kulitnya tuh, batal sholatnya. Makanya hati-hati itu. Pakai sarung lagi, misalnya ada celana, tutupin lagi sarung. Tidak ada sarung, ada handuk tutupin sudah. Batal. Kalau seandainya kelihatan tuh, nggak langsung ditutup sama dia. Kecuali kalau dia lagi sholat kayak gini nih. Kalau lagi sholat kan sedikit. Allahu Akbar. Kayak gini terus deh. Tutup sama dia. Tidak boleh dibuka. Dibuka batal. Kan tidak enak. Nggak boleh. Harus ditutup terus. Harus ditutup terus.
Tidak boleh terbuka. Silakan. Kalau ada perempuan yang mau tanya silakan. Hah? Kalimat itu kan kata. Iya. Kalimat itu kata. Ya. Wal kalimatu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kan kata. Ya. Ya. Katanya 6. Saya jangan ribut di masjid saat sholat. Nah itu, ini benar. Nah, itu 6 kalimat. Lebih dari itu, walaupun lupa, batal. Nah, lebih dari itu, lebih dari 6 itu, kalau lupa, tetap batal. Ya, spontan itu kan karena lupa juga dia. Tidak mungkin dia ingat, kaget. Latah, sama, latah juga, sama itu. Itu pasti bukan disengaja. Bukan disengaja. Kecuali kalau latahnya dibikin-bikin biar lucu. Nah. Ada lagi? Fadhalu. Ayan. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu apa? Zawalul aqli. Karena termasuk zawal aqli al-ighma. Pingsan, tidak sadar. Dia tidak sadar. Bukan hanya sholatnya yang batal, wudunya juga batal. Jadi harus diulang. Diulang apa? Bukan sholatnya lagi. Wudu baru sholat lagi. Itu termasuk babnya membatalkan wudu. Zawalul aqli. Lagi, fadhalu. Sedikit tambahan, kalau tidak ada pertanyaan, kemakruhan sholat. Kalau tadi, agar syaratnya sahnya sholat, harus kita ini makruh. Artinya makruh berarti tidak bagus. Tidak bagus sholat. Melakukan hal-hal ini tidak bagus. Makruh. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Gitu. Kadang dia dipandang dari sudut tempat. Sholat di gereja misalnya. Nah ini kan kadang orang suka nyinyir kan ya, sholat di gereja. Sholat di gereja itu walaupun makruh, tapi sholatnya sah. Sholat di gereja itu bukannya dia tidak sah tapi makruh. Nah, ini kita harus adil kalau dengan ilmu itu ya. Tempat manapun, mau di gereja, mau di tempat ibadah yang lain, agama yang lain, itu sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Makruh. Kalau emang nggak ada tempat lain, cuman jangan pengennya rame terus. Ini kita nih sudah lagi anget-anget bikin berita yang bikin orang panas. Nah ini juga dosa. Orang yang seperti itu bikin heboh agar dia dikira hebat, kontroversi. Ini juga orang yang seperti ini orang hamal, orang dungu, orang bodoh. Pengennya bikin kontroversi, ini juga salah. Salah juga orang seperti itu. Sholat juga makruh, sholat di atas Ka'bah, sholat di situ. Dia dapat apa? Dapat kemuliaan dari raja. Boleh naik di atapnya Ka'bah, sholat di situ. Bukan pahala, bukan sunnah, makruh. Beda dengan sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah bagus. Ini sholatnya di atas Ka'bah, di atapnya itu. Kan ada atap itu. Karena itu kan bangunan saja. Hanya bangunan saja itu. Bangunan kubus. Nah, sholat di atasnya itu. Itu bukan sunnah malah makruh. Sholat di dalam pasar juga makruh. Sholat di dalam pasar.
Makanya itu mall itu wallahu a'lam hukumnya. Mall itu pasar kan enggak? Karena di dalam pasar ada musola. Wallahu a'lam gimana itu maksudnya itu. Karena sholat di pasarnya, misalnya di depan apa? Di depan apa? Misalnya di depan matahari sholat itu, atau di dalam matahari dia sholat. Makruh kalau sengaja, kalau sengaja. Kenapa? Nah itu tadi pertanyaan dari makanya. Kalau seandainya ada tempat khusus, kan dah. Ini sholatnya misalnya di pasar itu, sholat dia di situ. Sholat di jalan, tengah jalan sholat, itu cepat masuk surga aja. Terus itu tadi kalau dari segi tempat. Adapun dari segi keadaan orang yang sholat, nah ini makruh. Sholat haqinan, as-sholatu haqinan. Apa sholat haqinan, Pak Imam? Huwallazi yudafi'ul baul. Apa artinya? Wa huwallazi yudafi'ul baul. Nah, orang yang sholat lagi nahan kencing. Makruh. Keluarkan dulu hajatnya tadi. Sekencang-kencang 1 liter, 2 liter, 3 liter. Selesai, ambil wudu, baru enak sholatnya. Aman. Makruh. Sholat nahan kencing makruh. Sholat nahan. As-salatu haqiban. Tadi haqinan, sekarang haqiban. Tadi nun, ini ba. Wa huwa alladhi yudafi'ul gha'id. Apa? Tadi nahan buang air kecil, sekarang nahan buang air besar. Kalau tadi masih kayak gini, kalau ini mata dan otot-otot. Nah itu. Bahaya kan? Bahaya. As-salatu haziqan. Wa huwa alladhi yudafi'ur rih. Menahan kentut sama. Pasti goyang-goyang sudah kayak gitu tuh. As-salatu hamiqan. Hamiqan komplit nih. Nahan buang air kecil dan buang air besar. Depan belakang gimana? Keluar tuh biji mata sholatnya. As-salatu ta'iqan li ta'amil hadir in wasi'al waqt. Waktunya masih banyak. Waktunya itu masih panjang. Waktunya masih panjang. Bisa sholat berjamaah tuh bisa. Ini rame nih rombongan ini rame. Bisa bikin sholat berjamaah lagi bisa. Walaupun di masjid sudah sholat. Ini jamaahnya ada nih. Rombongan ada makan. Jadi kalau sampai selesai makan bisa nggak sholat berjamaah? Bisa. Berangkat ke masjid sholat jamaah bisa. Nah ini enggak. Dia langsung, awal waktu nih. Awal waktu. Udah enak, malu sama di masjid. Nanti ditanya, kenapa nggak sholat? Nah itu. Ini di kalangan kita kan seperti itu. Sholat itu kan udah enak ditanyain orang di masjid. Bukan karena emang mau sholat di masjid, sholat. Kita sholat di masjid itu karena nggak enak ditanyain orang. Mana si fulan nggak sholat di masjid? Nah ini ya. Hati-hati, sholat seperti itu hati-hati, riya. Sholat seperti itu riya, hati-hati, syirik. Sholat karena apa? Karena nggak enak, takut ditanyain orang. Sholat karena panggilan Allah, karena emang sholat, bukan karena takut bakal disindir orang, diomongin orang, enggak. Sholat karena panggilan Allah. Makanya di sini as-salatu ta'iqan li ta'amil hadir in wasi'al waqt. Jamuan sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan. Dia sholat. Nah, ini makruh. Makan dulu. Makan dulu. Makanya syariat itu tidak ada yang namanya memberatkan orang, tidak ada. Ngebebanin orang kayak ibadah itu jadi beban, tidak. Yang namanya ibadah yang diberikan Allah tuh semuanya tidak ada yang namanya terlalu membebankan. Akhirnya apa?
gara-gara dia tadi takut dinyinyirin orang tadi, diomongin, akhirnya lagi sholat, mikirin tadi makanan, waduh, semur jengkol, macam-macam lah tadi, nanti masih temannya tadi hobi makan, aduh habis nih sholat, bahaya dah sholat seperti itu. Pertama sholat karena ria, jadi sholatnya mikirin makan. Itu. Jadi harus cerdas. Sholat lagi marah, makruh, lagi marah nih sholatnya, atau sholatnya lagi ngantuk, hilangin dulu ngantuknya tuh. Misalnya subuh masih ngantuk berat, hilangin dulu. Gimana caranya? Karena kalau seandainya saya takbiratul ihram, nanti sholatnya melambai-lambai. Nah, hilangin dulu. As-salatu mutaladziman, maksyufar ras wal mankib. Nah ini laki-laki. Sholat tidak pakai peci itu makruh. Ya, tidak pakai peci itu makruh. Buka rambut. Apalagi keribu. Ya, makruh. Ya, setoran nanti ya. Maksyufar ras wal mankib. Ini maksyufar ras wal mankib, rambutnya kebuka, ininya kebuka, pakai kaos oblong. Salat pakai kaos oblong. Nah, ini makruh. Salat pakai kaos oblong. Ya, makruh. Bukan batal, makruh. Makanya yang penting apa tadi? Ininya tutup. Auratnya tutup. Sholat di bajunya ada gambar-gambar. Nah, ini sering. Iya. Kadang dianya enggak sibuk, tapi orang lain. Nasib jomblo. Kesian lah yang dari belakang tadi. Ini bacanya. Nah, itu. Ini. Polos-polos saja sudah. Al-isbal. Nah, ini sering nih. Orang ribut nih, al-isbal. Sholat pakaiannya di bawah mata kaki, isbal. Ini hukumnya makruh. Wa huwa an yulqiya tarafay rida minal janibain fayusibul ard. Jadi kainnya itu menyentuh bumi. Kainnya tadi menyentuh bumi. Makruh. Makruh. Hukumnya makruh. Fayukrahu fi sholati wa ghairiha. Hukumnya pakai pakaian isbal itu. Pakaian pakai isbal itu hukumnya makruh. Fi shalah, di dalam salat, wa ghairiha, dan selain di dalam salat. Pakaian sehari-hari kita itu. Illam yusahibhu khuyala. Kalau tidak niatnya sombong. Tidak niatnya sombong. Nah, kalau sekarang ini apa yang mau disombongkan kalau pakaian di bawah itu? Tetap aja hidupnya melarat. Kalau dulu tuh ciri orang kaya itu pakai ini di bawah. Nah, itu ciri orang kaya. Kalau zaman dulu tuh. Makanya makanya kita kalau belajar tuh aurat itu pakainya sampai apa? Dari pusar sampai lutut. Nah, itu. Makanya kalau pakaian terlalu berlebihan hukumnya makruh. Kalau seandainya tidak ada niat khuyala, tidak niat sombong. Tapi kalau niat sombong, wa illa haruma, tetap haram. Hukumnya haram al-isbal itu. Jadi dibedakan isbal itu ya. Isbal itu kalau seandainya kainnya tadi menyentuh. Nih, nyentuh kayak gini. Nah, ini isbal. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya masih di bawah kaki, tidak. Belum nyentuh itu enggak. Tidak makruh. Ada pertanyaan? Setengah 10 dah.
Tumakninah di dalam apa? Kalau seandainya imamnya terlalu cepat, makmumnya dikasih rukhsah sampai sujud. Jadi terlambat, dia selesaikan dulu Fatihahnya. Kalau cepat yang betul, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu yang cepat. Nah kan makmumnya biasa Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahman. Tidak bisa dia ngimbangi bacaan imamnya. Nah itu dapat dikasih rukhsah, dikasih keringanan, dia boleh terlambat sampai imamnya sujud. Rukuk nih, i'tidal nih, sujud. Nah, boleh dia. Jadi imamnya sujud, dia boleh nyusul tuh. Ya, nyusul dia. Karena dia harus selesaikan dulu Fatihahnya. Tidak boleh dia. Kecuali kalau dia masbuk. Kecuali kalau dia masbuk. Nah, kalau masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi kalau seandainya yang berbarengan dengan imam, dia harus ikut baca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Itu penting. Ya. Jadi dikasih rukhsah, dikasih keringanan kalau yang memang cepat, dan dia tidak bisa cepat-cepat bacaannya. Nah itu kalau seandainya bakal mengganggu sholat berjamaah, lebih baik dia tidak sholat berjamaah. Ya, uzur, sholat berjamaahnya jadi uzur. Kalau seandainya dia tahu nih, ketika dia amin, semuanya bakal cemberut. Dia amin, yang lain cemberut semua. Iya, nah itu. Trauma, aromanya. Kirain sudah pernah trauma. Apa? Di akhir waktu, enggak apa-apa. Kecuali kalau seandainya dia tahu nih waktunya ini tidak cukup. Ketika dia Allahu Akbar, tidak berapa lama lagi dia bakal adzan, keluar waktu. Nah ini haram hukumnya. Nah ini yang dimaksud apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam surah apa? Surah Al-Humazah. Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Masa orang salat celaka? Bahaya dong, berarti masuk neraka semua kita. Nah, disebutkan, ditafsirkan dengan ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana ketika dia sholat dia lalai. Nah di sini disebutkan para ahli tafsir mengatakan sholatnya selalu di luar waktu, selalu di luar waktu, bukan jarang-jarang, bukan karena uzur, selalu dia nih, tidak pernah sholatnya pasti di luar waktu. Nah, wailun, celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya asarnya masih 5:30, masih lama waktunya, masih boleh. Makanya waktul jawaz, namanya waktu masih boleh sholat. Jadi kita juga harus merubah juga cara pandang masyarakat. Orang sholat jam 5:30 dikatain misalnya. Kalau seandainya masih waktu subuhnya atau masih waktu asarnya, boleh namanya. Bukan artinya dia itu yang menunda-nunda sholat. Dia punya hajat, dia punya kerjaan. Kecuali kalau dia tidak punya kerjaan, tidak boleh aturannya seperti ini. Kalau dia langgar, bakal hilang pekerjaan. Sedangkan dia mencari kerja itu hukumnya juga wajib. Kenapa? Ada yang ditanggung, anaknya ditanggung, istrinya ditanggung. Jadi dia bisa sholatnya, kalau seandainya sholat asar tidak bisa, dia di awal waktu sudah nyesel, tapi ada hati pengen sholat di awal waktu, cuman karena pekerjaan tidak bisa. Nah, itu namanya uzur, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau seandainya keluar waktu asarnya, sholatnya 6:30, nah baru sudah maghrib, adzan maghrib 6:30. Sekarang adzan 6:30 pas. Nah itu.
lain. Ya. Tapi kalau seandainya sholatnya agak lama, misalnya zuhurnya jam 2, jam setengah 3, nah jadi masalah. Kalau seandainya ada undur, kecuali kalau dia mah santai-santai. Ya, level 1 bro, level 2 bro. Nah itu makruh orang yang seperti itu. Kalau sudah kebiasaan bahaya yang seperti itu nanti. Kalau sudah ngeremehkan nanti dia bakal tinggalkan sholat. Pertama dia ngeremehkan, diulur-ulur sholatnya. Tapi lama-kelamaan dah kebiasaan seperti itu, sholatnya dia tinggalkan. Nah, bahaya, naudzubillah min dzalik. Ada lagi pertanyaan? Boleh ya, boleh. Tidak jadi masalah. Adzan itu kan ngasih tahu, ayo sholat berjamaah gitu kan. Kalau seandainya dia bagus ya Pak, selesaikan dulu adzan. Sunnah kita menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah. Selesaikan dulu adzannya, jawab dulu adzannya. Tapi kalau boleh ya sholat ya boleh. Boleh saja. Ya boleh. Ya walaupun di rumah. Walaupun di rumah sunnah menjawab adzan. Sunnah menjawab adzan itu bukan di masjid, di mana pun setiap kita dengar. Tapi cukup sekali saja. Kalau sekali sautan ya sudah cukup sekali saja. Cukup sekali saja jawabnya. Ada pertanyaan lagi? Sholat matanya menghadap ke langit makruh ya. Menghadap ke langit makruh. Ini kalau seandainya lagi sholat, tempat sujudnya kadang ada pasir, makruh lagi sholat kayak gini nih. Makruh lagi sholat seperti lagi sholat kayak gini. Kecuali kalau seandainya kalau nggak kayak gini sakit kepalanya, lain lagi. Wah itu, baru kalau seandainya masih nempel, sujud lagi bisa berdarah, bahaya. Nah itu lain. Tapi kalau seandainya tidak mengganggu dia sholat karena misalnya empuk, karpetnya empuk, makruh dia mengelap tempat sujudnya tadi itu. Sama, ya. Jadi jangan sampai dia tuh fokus dengan kayak gini, ya. Mashu jabhatihi wa taswiyatihi. Kalau di sini disebutkan al-hasa, butiran-butiran pasir di tempat sujud itu. Atau lagi sholat dia lagi sholat nih, dilapnya ini. Nah itu sama juga. Lagi sholat geser-geserin ini. Itu juga makruh. Sholat sujudnya seperti burung gagak. Nah gitu. Nah itu makruh, an-naqru fi sujud. Nah gitu. Kayak gitu tuh. Salat itu pelan-pelan. Jalsatul iqa'. Tahu jalsatul iqa'? Kakinya tuh kayak gini nih, kayak anjing. Tahu? Yang ini yang nempel di bawah tempat sujud. Nah itu juga sujud kayak gitu, makruh. Pinggulnya itu menyentuh bumi. Itu kalau yang bisa ya, kaki yang lentur. Biasanya sakit. Batal. Kalau seandainya nggak langsung ditutup ya, nggak langsung ditutup. Tapi kalau langsung ditutup nggak batal. Tapi kalau dibiarkan batal. Karena auratnya perempuan itu di dalam sholat itu dalam mazhab Syafi'i seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya perempuan itu jangan sampai ininya ketutup. Ini tutup, dia pakai silahkan. Tapi kalau tempat tempat dahinya jangan ketutup. Karena dalam mazhab Syafi'i ini harus kebuka. Harus kena, yang namanya bumi itu kena. Walaupun sedikit harus kena. Jadi tidak boleh kayak gini tuh. Kalau misalnya laki-laki, perempuan tidak boleh.
Nah, seperti ini. Enggak, dahinya iya, enggak kena bumi langsung. Jadi harus langsung. Jadi nah, minimal sedikit sudah cukup. Enggak apa-apa. Boleh. Ada lagi? Sholat kayak gini nih. Nih, tangannya kayak gini nih. Nyentuh semua. Nyentuh semua di tempat sujudnya. Ini juga makruh hukumnya. Ini orang malas biasa sholat kayak gitu, malas. Hah? Ya. Nah, kayak gitu ya. Kasih tahu. Nah, ini juga penting nih. Ini makruh. Orang yang salam cepat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya disebut seperti katsa'lab. Apa fa'lab itu? Musang. Nah, itu. Hah? Salamnya cepat kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Enggak, tapi dia cepat. Imamnya assalamualaikum langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah imam salam langsung dia cepat tuh. Langsung lompat, shoo, hilang langsung. Ya? Ada ya salat seperti itu, cepat betul tuh. Nah, itu sa'lab, seperti hewan. Kaltifati sa'lab. Seperti nolehnya sa'lab. Apa? Ribut kali kenapa? Ditertibkan. Ditertibkan, jangan dimarahin. Hah? Pak Imam tugaskan. Gimana amankan? Solusinya ya harus dikasih tahu anak-anaknya tuh. Anak-anak kalau diem nanti dikasih satu orang 100.000 diem. Kalau dimarahin terus tambah jadi dia. Ya namanya masyarakat ya, masyarakatnya harus satu sama lain saling mendukung. Pukul aja kalau anaknya sendiri, anak-anak orang lain ya dia ngomong kayak gitu. Kalau anak sendiri tidak mau dia. Kalau seandainya kalau orang tuanya ngasih izin tidak apa-apa. Tapi jangan dipukul betulan. Nasihatin. Cara khusyuk di dalam sholat harus bertahap. Harus bertahap. Tidak bisa langsung kadang khusyuk, kadang enggak. Yang namanya khusyuk itu relatif. Bagaimana tambah dekatnya dia kepada Allah, tambah begitulah kualitas sholatnya. Khusyuknya bagaimana ya? Pertama dia dalam kesehariannya dia jaga pandangannya, makanannya yang halal misalnya dia jaga seperti itu. Banyak agar khusyuk itu nilai kualitas sholat. Disitulah terletak nilai kualitas sholat. Yang namanya khusyuk itu dia ngerasa betul-betul lagi sedang bermunajat kepada Allah. Tahu dia bacaannya itu. Apa yang dia baca tahu. Nah, itu diantaranya. Badannya enggak goyang sana, enggak goyang sini. Mantap sekali. Itu khusyuk. Meresapi makna ayatnya tadi. Nah, itu khusyuk. Caranya bagaimana ya? Enggak bisa langsung, kadang khusyuk, kadang enggak. Harus betul-betul dia berusaha. Pertama, baguskan dulu nilai kualitas dia dalam kehidupan bermuamalah sehari-hari itu bagaimana.
ketika dia kerja, ketika dia makan, dan seterusnya. Itu dia harus betul-betul perbaiki dulu itu. Setelah itu bagaimana nanti dia wudunya, toharohnya, pakaiannya, ngaruh semua itu. Itu semua penopang bagaimana agar seseorang itu bisa khusyuk. Ana yang ngomong antum nanya khusyuk, ana belum tentu menjamin sholat ana khusyuk. Makanya kita sama-sama berusaha. Tidak bisa saya ini pasti khusyuk. Tidak. Justru mungkin saya ini lebih lalai dari antum, bisa jadi. Jadi tidak bisa mengukur orang, kalau yang ngajar ini pasti khusyuk. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Kadang orang yang ditakutkan orang yang punya ilmu tadi itu, punya ilmu tapi amalnya malah lebih sedikit. Makanya orang yang ilmunya sedikit langsung diamalkan itu lebih hebat daripada orang yang banyak amalnya masih sedikit. Jadi cari gimana? Ya sama-sama belajar, berusaha. Misalnya lagi sholat nih, lagi sholat datang banyak mikirin astagfirullahaladzim. Baru menikmatin yang namanya ini wajah tuh, ya Allah aku sekarang lagi menghadap Engkau. Datang lagi bisikan, datang lagi bayangan, datang nih. Cepat-cepat langsung diusaha, buang lagi pikiran itu. Nah, itulah nama khusyuk. Bagaimana dia bisa melatih dirinya untuk fokus ketika di dalam sholat. Ada lagi? Jadi nanti tahu orang ini sholatnya khusyuk, tahu dari mana? Dari setelah dia sholat. Orang itu khusyuk, tahu sholatnya khusyuk setelah dia sholat. Tambah khusyuk, hidupnya tambah khusyuk. Tambah teratur, hidupnya itu tambah teratur. Tambah tertata hidupnya. Tapi kalau seandainya dalam sholatnya Masya Allah sampai nangis-nangis. Nangis-nangis. Setelah sholat ngapain orang langsung? Miko nih, langsung komentarin orang. Sudah. Bukan khusyuk namanya seperti itu. Kosok. Ada lagi? Cukup ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina subulus salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وتلامذتنا وأولادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.